Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Gerardo Arvel Kavindra, mahasiswa Departemen Teknik Mesin UI, jurusan Teknik Mesin, angkatan 2022 dengan NPM 22060555315. Dan di sini saya ingin menjabarkan kesimpulan mengenai video yang diposting pada thread kelas pada website yang menjelaskan tentang Open Modelica dan CFD Soft. Nah, jadi pertama untuk Open Modelica, pada software ini kita bisa melakukan sebuah permodelan skala sistem dan mensimulasikan sistem tersebut. Nah, sebagai contoh saja, kita bisa mensimulasikan sebuah sistem untuk mengisi air pada reservoir. Nah, dan karena Open Modelica ini softwarenya memiliki sistem yang free dan open source, kita bisa langsung menaruh komponen-komponen yang diperlukan untuk sistem reservoir ini, seperti source airnya, lalu pumpnya, pipanya, lalu tangki air reservoirnya, dan contohnya lagi alat ukurnya, dan sisa lainnya untuk sisa sistem pada reservoir ini. Nah, itu untuk Open Modelica. Lalu untuk CFD Soft seperti apa? Nah, CFD Soft ini kita itu dapat mengintegrasikan bahasa pemrograman Python dan juga bahasa Open Modelica tadi yang kita bahas sebelumnya. Bisa digabung untuk menghasilkan simulasi pada CFD Soft. Sebagai contoh, kita misalnya pada lingkup perkapalan, kita bisa menguji desain kapal yang paling efektif untuk menghasilkan gaya hambat yang paling minimal atau paling rendah. Bagaimana caranya? Kita bisa mensimulasikan konfigurasi desain kapal, dan konfigurasi-konfigurasi tersebut itu bisa disimulasikan di CFD Soft untuk mengetahui berapa besar gaya hambatnya. Nah, saat simulasi tersebut dijalankan, kita mendapatkan dua visual dan satu grafik. Nah, salah satu dari visual ini adalah untuk visual rendering aliran airnya, dan untuk visual yang lainnya adalah counter kecepatan yang dialami oleh desain kapal tersebut, yang atas dan yang bawah ini. Dan selain itu kita juga mendapatkan grafik. Dan grafik ini apa? Grafik gaya hambat terhadap waktu yang dialami oleh desain kapal. Nah, ini sebagai contoh saja. Lalu selain itu kita juga diajarkan oleh Bapak sebuah cara berpikir atau attitude kita terhadap mensimulasikan konfigurasi-konfigurasi untuk desain-desain apapun Nah, selain itu kita juga diberikan materi oleh Bapak mengenai cara berpikir atau attitude kita terhadap cara kita mensimulasikan sebuah konfigurasi terhadap desain atau sistem. Nah, nama cara berpikir ini adalah Die5, atau kita bisa sebut sebagai conscious thinking. Yang di sini kita bisa sebutkan dari quote, I am my consciousness, atau how to stay conscious, yang juga kita bisa berikan akronim CCIT, atau cara cerdas ingat Tuhan. Nah, jadi langkah-langkah untuk cara berpikir Die5 ini ada 5. Langkah pertama itu untuk fokus, dan itu udah jelas. Dan langkah kedua adalah intention. Dan intention itu apa? Kita harus tahu tujuan yang ingin kita cari, atau jawaban yang ingin kita cari, atau kesimpulan yang ingin kita cari, atau permasalahan yang ingin kita solve.
dalam simulasi yang kita kerjakan. Nah, di sini saya ambil contoh saja seperti tangki air, simulasi tangki air. Nah, di sini intention kita apa? Adalah untuk mencari berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengkosongkan tangki yang full. Nah, di situ kita udah jelas intensi kita apa, yaitu untuk mengosongkan tangki tersebut. Nah, dengan ini kita bisa jelas untuk step berikutnya, untuk mengetahui apa langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah tahu objektif kita. Langkah kedua adalah initial thinking. Nah, initial thinking itu apa? Di sini kita harus tahu starting point setelah kita udah tahu apa yang ingin kita ketahui. Contohnya apa? Seperti dekomposisi dari tangki airnya, komponen-komponen yang bekerja pada tangki airnya, properties dari misalnya material tangki airnya, atau properties dari airnya, dan hal-hal lain juga seperti tinggi airnya dan luas permukaan pada airnya. Itu, jadi kita punya detail-detail dan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah simulasi tersebut. Nah, lalu step keempat adalah idealization. Nah, di sini kita ingin menjalankan simulasinya, merealisasikan simulasi tersebut. Kayak seperti apa yang terjadi pada simulasi tersebut, apa yang mempengaruhi air untuk keluar dari tangki tersebut, apa yang menyebabkan jalannya simulasi tersebut. Seperti misalnya salah satu jawaban yang kita miliki adalah gaya gravitasi yang bekerja pada permukaan air tersebut, dan mungkin berat airnya dan massa jenis airnya yang mengefek kecepatan air tersebut untuk keluar dari tangki tersebut hingga tangki tersebut kosong. Itu untuk idealisasi pada step ini. Nah, untuk last stepnya adalah instruction, atau di sini lebih simpelnya adalah sebuah kesimpulan atau sebuah untuk langkah terakhirnya adalah instruction. Atau di sini lebih simpelnya adalah kita sebut sebuah kesimpulan, seperti kesimpulan dari sebuah percobaan yang kita lakukan. Dan di sini kita bisa menarik kesimpulan untuk solve problem yang kita hadapi pada awalnya tersebut. Seperti kayak waktunya berapa waktu yang diperlukan untuk mengkosongkan tangki air tersebut dengan semua proses yang kita jalani sebelumnya, dari mengenal komponen-komponen dari tangki dan menjalankan simulasinya. Kita bisa tahu berapa waktu yang diperlukan untuk mengkosongkan tangki, sehingga kita sudah tahu the last instruction untuk simulasi ini. Nah, jadi untuk sekarang itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang dari kesimpulan saya. Terima kasih untuk menonton.